Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, berjumpa pula dalam Impact Family. Nah saudara, pada waktu Petrus dapat menyembuhkan orang yang sakit, Eneas, beritanya tersebar, ya. Nah pada waktu itu di Yope ada seorang yang bernama Tabita atau Dorcas bahasa Yunaninya, itu sakit sampai akhirnya meninggal. Nah Dorcas ini seorang yang baik hati, suka memperhatikan janda-janda di kota Yope. Mengapa banyak janda di sana? Karena orang-orangnya itu bekerjanya sebagai nelayan dan laut di sana itu ganas, sering ada angin topan dan banyak suami-suami yang menjadi nelayan itu meninggal. Jadi banyak janda di kota Yope. Nah Dorcas ini orang yang memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Dia suka menjahit, mereka dikasih pakaian. Nah oleh sebab itu pada waktu dia meninggal, mereka semuanya sedih ya. Ada orang baik meninggal itu saudara. Orang-orang itu sayang ya, orang-orang ingin dia jangan meninggal. Tapi gimana? Tetapi mereka berusaha mencari Petrus, suruh Petrus datang ke Yope dan minta tolong supaya mengupayakan, ingin supaya Dorcas ini bisa hidup kembali. Akhirnya Petrus mendoakan dan ternyata memang betul saudara. Dia hanya mengatakan, Tabita bangkitlah. Wah, Tabita ini sudah membuka matanya ketika melihat Petrus, dia lalu duduk. Dan oleh Petrus dia dibawa bertemu dengan janda-janda itu. Waduh, mereka senang sekali. Waduh, beritanya semakin tersiar, banyak orang percaya. Sekali lagi saudara ya, karena orang melihat, apalagi ada orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan aja banyak orang percaya. Nah ini orang mati dibangkitkan. Nah saudara, kadang-kadang orang-orang itu percaya begini, apakah percaya sepenuhnya atau hanya karena melihat ada yang mati dibangkitkan lalu percaya? Percayanya bagaimana? Percaya sementara itu ya. Jadi saudara harus percaya yang benar itu, percaya beriman penuh bahwa kita kalau mati kehidupan kita itu kita memang bisa dibangkitkan ya. Jadi maksudnya dibangkitkan ya, kalau kita semuanya meninggal pada suatu saat kita memang dibangkitkan ya, jiwa kita. Tetapi yang ini memang badannya itu dibangkitkan. Kalau sekarang saudara bisa enggak saudara dan saya ini membangkitkan orang mati? Saudara, banyak orang itu mati pengharapan. Banyak orang itu tidak berpengharapan karena misalnya keluarga selalu bertengkar. Suami tidak ada pengharapannya atau istri tidak ada pengharapan karena suaminya sudah tidak mau berubah, begitu-begitu saja. Atau istrinya tidak bisa berubah, begitu-begitu saja. Atau orang tua dan anak ada pertengkaran yang tidak bisa diperbaiki. Saudara dan saya bisa menjadi agen memberikan kehidupan kepada mereka. Ada orang yang usahanya terpuruk saudara. Mereka merasa tidak ada pengharapan hidup ini. Nah, jadi saudara dan saya, marilah kita menjadi agen pengharapan. Supaya kita bisa membangkitkan orang yang mati tidak ada pengharapan ini. Mereka dapat kehidupan kembali kalau kita menawarkan mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Tuhan Allah dapat mengubah situasi mereka. Kalau mereka mau terima Tuhan Yesus, ada pengampunan. Jadi dalam keluarga itu ada pengampunan, saling memperbaiki hubungan. Orang tua anak, suami istri, mertua dan menantunya, itu banyak saudara kejadian. Jadi saudara dan saya, mari kita menjadi agen memberikan pengharapan pada orang-orang yang putus pengharapan. Kita mendoakan mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada pengampunan, ada ya supaya mereka tuh bangkit, tidak terpuruk, jangan mudah menyerah. Begitu. Mari saudara kita berdoa dan mendoakan orang-orang yang sakit, kadang-kadang sudah hilang pengharapan. Memang kalau sampai mereka meninggal juga, kalau kita punya Tuhan Yesus, kita ada pengharapan karena pada suatu saat kita bisa berjumpa pula di rumah Allah Bapa di sorga. Ya, Tuhan,
Kami datang padamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menyatakan bahwa dalam kematian ada kebangkitan. Biarlah kami semua percaya ya Tuhan, bahwa ada kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kami beriman kepada Tuhan Yesus, Engkau memberikan kehidupan. Keluarga-keluarga yang sudah terpuruk, keluarga-keluarga yang sering sulit diperbaiki kehidupannya. Tuhan, biarlah kami memberikan pengharapan dalam Tuhan Yesus. Orang-orang yang sakit atau orang-orang yang kekasihnya meninggal, Tuhan, mereka merasa tidak ada pengharapan. Biarlah kami dapat memberikan pengharapan bahwa kita dapat berjumpa pula di rumah Allah Bapa, jikalau kita percaya penuh bahwa Allah memberikan pengampunan dalam Yesus Kristus, supaya mereka diampuni dosanya dan mereka dapat diselamatkan, sehingga kami semuanya dapat keselamatan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, mari kita menjadi agen memberikan pengharapan kepada orang yang putus pengharapan, membangkitkan orang yang sudah tidak berpengharapan, yang mati karena kehilangan pengharapan ya. Selamat malam, sampai berjumpa pula. Saudara, Tuhan memelihara, menyertai saudara dan saya. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.